Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna A'rabiyan, sungguhnya orang kampung, orang Badui, atau telah datang an-Nabiya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabi ini ya kalau dalam bahasa kita orang pedalaman, orang yang jauh dari perkotaan, sehingga mereka ini biasanya ya keras hatinya, tidak ngerti unggah-ungguh, gak ngerti sopan santun, biasanya begitu itu. Karena kehidupannya itu dengan unta, dengan ya, seperti itu. Dan dia dalam bahasa sekarang itu mereka ini biasanya itu di kemah-kemah itu, nomaden itu, pindah-pindah itu punya. An-Arabiyan, sungguhnya orang-orang kampung, orang pedalaman, atau telah seorang pedalaman atau telah mendatangi an-Nabiya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Arabi itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam, ar-rajulu, seorang laki-laki, yuqatilu, dia ini berperang, lil maghnami, untuk mencari harta jarahan. Ar-rajulu, dan seorang laki-laki, yuqatilu, yang berperang, liyudhkara, supaya kondang, supaya disebut-sebut sebagai orang yang sebagai pahlawan atau orang yang pemberani. Warrajulu, dan seorang yuqatilu, yang berperang, liyura, supaya dilihat makanahu, kedudukan dia, bahwa dia ini orang yang hebat atau yang pemberani juga. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yuqatilu, dia berperang syaja'atan, karena menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu, dan berperang hamiyatan, karena untuk pembelaan kepada kaumnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yuqatilu, dan dia berperang ghadaban, karena marah kepada musuhnya kaumnya, karena marah aja, atau marah kepada musuh dia sendiri. Faman, maka siapakah, fi sabilillah, yang dikatakan perang fi sabilillah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa berperang, liyakuna, supaya ada kalimatullah, kalimat Allah, hiya, ya kalimahnya Allah, al-ulya, yang tinggi, al-ulya, yang tinggi, fahuwa, maka dia fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Kalau pengen mengangkat kalimatnya Allah, itulah yang fi sabilillah, selain itu enggak. Muttafaqun alaih. Makanya orang itu kadang-kadang ya berjuang itu begitu, berjuang karena pengen mendapatkan harta, berjuang supaya dikatakan sebagai, biar dikenang oleh orang atau disebut-sebut sebagai orang yang hebat. Semuanya sebetulnya, dan berjuang supaya diketahui kedudukan dia sebagai orang yang hebat atau dikatakan sebagai orang yang pemberani. Atau perjuangannya itu karena hanya pembelaan kepada temannya, kaumnya, atau bela diri, atau berjuang, atau dia ini hanya karena marah. Maka sampai dalam urusan ini Sayyidina Ali ketika beliau itu berperang melawan orang Yahudi, maka si Yahudi itu sudah dapat dijatuhkan oleh Sayyidina Ali, tinggal sekali tebas mati Yahudi ini. Tapi Yahudi ini malah meludahi Sayyidina Ali. Begitu diludahi nggak jadi tetebas. Loh, kenapa kamu nggak membunuh aku? Aku berubah hatiku. Kenapa? Awalnya karena Allah, sekarang karena marah. Nggak jadi, kalau aku karena marah nanti nggak ada pahalanya, yang seperti ini. Jadi orang-orang zaman dulu itu dalam kondisi perang itu masih hati-hati. Bukan golek mareman, itu enggak. Nah, bukan karena mencari kepuasan juga enggak. Tapi meligi hanya karena Allah SWT. Di situ ada pahala, diamalkan. Di situ enggak ada pahala, untuk apa diamalkan? Paman, maka barang siapa, maka Nabi mengatakan bahwa yang berperang karena Allah, karena kalimatnya Allah, karena agama Allah, biar agama Allah ini diamalkan oleh umat manusia, itulah yang dikatakan fisabilillah. Itu maksudnya agama ini, kalimah Allah itu ya kalimah tauhid, yaitu agama ini.
Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala berkata Amr bin As, Abdullah qala berkata Abdullah bin Amr bin As qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ghaziyatin, tidak ada seorang ma min ghaziyatin, tidak ada satu rombongan perang, ada ghaziyah saja. Ma min ghaziyatin, tidak ada satu rombongan perang ausariyatan atau utusan perang taghzu yang dia berperang. Wa tagnamu, kemudian mendapatkan ghanimah, wa tasalmu, dan selamat dari musibah, illa kanu, kecuali mereka semuanya qad ta'ajjalu, sungguh telah gege mempercepat sulusai ujurihim, 2/3 pahala mereka. Waman, dan barang siapa min ghaziyatin, dari rombongan perang ausariyatin atau utusan perang tuhfiku, yang dia ini tidak mendapatkan ghanimah, tuhfiku, yang dia ini tidak mendapatkan ghanimah, ya, tertahan dari ghanimah. Waktu sahabu, dan mendapatkan musibah, illa tamma, kecuali malah sempurna ujuruhum, pahala mereka. Rawahu Muslim. Jadi kayak seperti Mus'ab bin Umair itu, beliau itu berjuang hanya mendapatkan penderitaan saja sampai wafat dalam keadaan tidak punya apa-apa, padahal itu anak orang kaya, semuanya punya. Tapi berkat Islam, karena Islam, beliau ini habis-habisan berkorban. Begitu wafat pada perang Uhud, maka beliau ini hanya mempunyai satu sarung yang pendek, sarungnya itu. Begitu ditutupkan wajahnya, maka kakinya nampak, ditutupkan kakinya, wajahnya nampak. Sehingga akhirnya ditutupkan ke wajahnya untuk dibuat kafan, itu sarungnya itu. Enggak ada kafan, kafannya ya sarungnya sendiri itu. Kemudian bagian kakinya ditutupi sama rumput katanya. Kondisi Mus'ab bin Umar. Makanya Abu Bakrah mengatakan Mus'ab bin Umar ini utuh pahalanya. Tapi kami ini orang-orang yang masih hidup ini telah mengambil dari hasil perjuangan kami di dunia sebelum di akhirat, sehingga sudah kalong itu, sudah berkurang. Maka di sini katakan satu rombongan perang, kalau dia ini nanti mendapatkan ghanimah, selamat, nggak dapat musibah sama sekali, maka dia ini telah mengambil pahalanya 2/3. Nanti yang kedapatan di akhirat tinggal 1/3-nya saja. Jadi kalau kalian itu berjuang, apakah dakwah atau apa, nggak dapat apa-apa, justru itu sempurna nanti pahalamu sana. Nggak dapat apa-apa, nggak jadi apa-apa, itu malah sempurna. Makanya kalau orang yang paham dalam perjuangan ini, sebagian noto sandal wis malah kadang-kadang lebih beruntung. Kelihatannya di dunia menata sandal, ternyata di akhirat jadi komandan surga. Enggak ada. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, sungguh seorang laki-laki, qala, beliau laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan idinilah li untuk aku, fisiyahati, untuk berkelana. Faqala, maka bersabda an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna siyahata ummati, sungguhnya berkelananya umatku, al-jihadu fi sabilillah, adalah memperjuangkan agama azza wa jalla. Rawi meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin jayyid. Siyahahnya umatnya baginda Nabi ini adalah berjuang fi sabilillah. Bukan turis ngelencer lihat sana, touring kemana-mana, enggak. Ya boleh saja kemana-mana, negeri jauh, tapi di sana itu untuk fi sabilillah, bukan untuk siahahnya itu. Saya itu pengen siahah ke negeri-negeri yang jauh-jauh begitu. Iya, tapi kalau umat Nabi siahahnya itu dengan berjuang fi sabilillah. Siap insyaallah. Insyaallah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح من سيدنا محمد آله بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.